فما إلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Maaf nyaringin bicara sebentar, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, untuk menjaga kebersihan di lingkungan masjid ini. Kalau setelah makan jangan tumpuk di sink, karena apa, bau dan banyak lalat. Mohon langsung segera dicuci dan dirapikan kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Insyaallah kita akan lanjutkan seri kedua dari perang Ain Jalut, yaitu perang antara Kesultanan Mamluk, kemudian di dalamnya ada juga Jenderal Ruknuddin Baibars dari Kesultanan Ayub melawan tentara Mongol yang datang dari Asia Timur. Kemarin kita sudah menceritakan bahwa telah disepakati oleh Sultan Saifuddin Qutuz, kemudian juga dengan Jenderal Ruknuddin Baibars, bahwasanya peperangan tidak dilakukan di Mesir. Tadinya usulan pertama Sultan Saifuddin Qutuz menunggu di Mesir tentara Mongol, tetapi karena Baibars ini adalah seorang jenderal yang sudah malang melintang dalam melawan pasukan salib, dan juga dia mempunyai beberapa mata-mata yang berada di sekitaran tentara Mongol. Jadi semenjak jatuhnya Baghdad 1258, selama pengepungan 2 minggu dan pembantaian yang terbesar di dalam sejarah Islam oleh pasukan Mongol, maka Jenderal Baibars itu menyusupkan beberapa mata-matanya untuk mengetahui kelemahan tentara Mongol. Setelah itu, setelah disepakati bahwasanya mereka akan menerima pasukan Mongol itu di luar Mesir dan harus mencari medan yang tepat dan sesuai dalam menghadapi tentara Mongol. Jadi setiap sesuatu itu harus ada pembelajaran sebelumnya, harus ada penelitian terhadap hal tersebut. Kata Jenderal Baibars, Mongol ini dia terkenal dengan kekuatan pasukan berkuda yang memanah. Jadi mereka ini harus kita bawa ke daerah yang bertebing dengan jalan yang kecil, di kanan dan di kiri itu harus dicari tebing-tebing yang curam, yang kuda itu agar kesulitan dia dalam melangkahkan kakinya. Karena kekalahan kita selama ini adalah tidak bisa berlari dari kejaran kuda-kudanya pasukan Mongol. Cepat, dan mereka memanah dengan cepat dan tepat. Karena memang mereka, buminya di Mongolia sana adalah bumi yang dataran luas, ya, dataran luas, tidak bertebing. Akhirnya dipilihlah namanya Ain Jalut atau lembah Mata Jalut, yang di situ dulu dalam sejarahnya diceritakan sebagai perangnya Jalut dalam melawan Talut, ya, Talut dari bangsa Amalek. Kemudian juga dipilih Ain Jalut karena di situ selain juga terdapat tebing-tebing di antara kiri dan kanan yang sangat menghujam, juga di situ ternyata dekat dengan tempat ibu kota dari Kesultanan Ayyubiyah, yaitu Damaskus. Jadi supaya mereka tidak sempat masuk ke Damaskus untuk menghancurkan, maka mereka digiring dulu ke arah Nazaret. Ternyata Pak, dari antara perang yang dimulai pada tanggal 13 Ramadan
13 Ramadan, 13 September, Ramadannya itu 25 Ramadan. Jadi perang ini terjadi di bulan Ramadan tanggal 25. Jadi singkat cerita, sebelum Damaskus diserang, jadi Sultan Ayyub, anak keturunan dari Salahuddin Al-Ayyubiyah, mengirimkan surat meminta gencatan senjata, namanya Yusuf An-Nasir. Yusuf An-Nasir ini adalah seorang sultan, tapi dia agak pengecut. Jenderalnya Ruknuddin Baibars nggak mau, maka dia bergabung dengan Kesultanan Mamluk di Mesir. Intinya, kulakukan ketika menaklukkan Baghdad 1258, kejadian perang Ain Jalut 1260, 2 tahun setelah penaklukan Baghdad. 1258 itu Januari. Setelah ditaklukkan itu Baghdad, Yusuf An-Nasir dari Ayyubiyah mengirimkan surat minta gencatan senjata atau menyerah. Kata Khulagukan, tidak ada kata menyerah, kami akan habiskan dan bumi ratakan Damaskus. Memang Khulagukan ini benci kepada Islam, karena ibunya adalah seorang Kristen Nestorian. Istrinya juga Kristen Nestorian. Kemudian panglimanya Kitbukanoyan juga seorang Kristen Nestorian. Nestorian ini adalah keyakinan yang menganggap Yesus itu dua unsur, satu unsur manusia, satu unsur anak Tuhan. Itu akidahnya orang Ortodoks di kawasan Timur Tengah. Dan juga Kristen Armenia itu termasuk bagian dari sekutu sekutu daripada Mongolia atau tentara Tatar. Jadi Kristen Nestorian yang yaitu Armenia itu berada dalam pasukan Mongol. Kemudian ada berita yang baik yang dibawa oleh Baibars yang punya mata-mata di pasukan Mongol. Ternyata Hulagu Khan sudah pulang membawa 10.000 bala tentara karena abangnya Mongke Khan telah meninggal di Karakoram di Mongolia sana. Jadi karena dia saking sepelenya dengan Arab ini yang sudah mereka habisi di Baghdad, dia tinggalkan pasukan itu bukan kepada orang Mongol, tapi seorang Nestorian dari tanah Asia, dari tanah sekitaran negeri Syam itu, namanya Kitbukanoyan. Kitbuka, kamu tinggal di sini. Saya bawa 10.000 pasukan karena abang saya meninggal, akan terjadi perpindahan kekhanan, kepemimpinan yang agung. Jadi Khan itu pemimpin yang agung. Jadi ini berita baik ini, karena yang memimpin bukan langsung Hulagu Khan. Singkat cerita, perjalanan pertama di Gaza, tentara yang dipimpin oleh Ruknuddin Baibars berjumpa dengan tentara Mongol. Perang kecil, ya, pasukan yang dihadapi tidak terlalu besar. Itu adalah pasukan mata-mata dari Mongol. Dihabisi oleh Ruknuddin Baibars, kemudian kemudian di belakangnya ada Sultan Saifuddin Qutuz, langsung menuju Nazaret. Singkat cerita, bagaimana cara memancing Kitbukanoyan ini dan bala tentaranya yang berjumlah 20.000 masuk ke medan atau ke lembah Ain Jalut. Caranya adalah dengan memilih tentara-tentara terbaik dari umat Islam yang berjumlah 1.000 orang untuk turun pertama dulu mengajak berperang. Jadi pertama peperangan itu di Nazaret. Nazaret ke Ain Jalut itu jauh. Jadi caranya bagaimana? Turunkan dulu, pilih 1.000 orang yang terbaik dalam berkuda dan memanah. Dipimpin oleh siapa? Bukan dipimpin oleh Ruknuddin Baibars, dia masih di tebing-tebing. Jadi tentara-tentara Islam itu disembunyikan di dalam tebing-tebing di sekitaran kanan dan kiri Ain Jalut. Ketika mereka turun yang 1.000 orang ini, Kitbukanoyan mengatakan, oh ternyata tinggal segini kekuatan umat Islam. Maka dia dengan sepelenya memerintahkan seluruh bala tentaranya yang 20.000 untuk turun semua. Karena mereka nggak mau capek. Sekali jalan aja, selesai sat-set, 2 jam selesai. Jadi dia terjebak udah, diturunkannya semua, serang semua, turun.
Sudah mereka kejar, ya. Jadi kata Ruknuddin Baibars, jangan terfokus untuk membunuh dulu. Kalau dia menyerang, bunuh. Tapi kalau ada kesempatan lari. Jadi dengar perintah daripada Sultan Saifuddin Qutuz melalui pukulan gendang. Jadi pukulan gendang itu 3 kali. Misalkan 2 jam perang, dipukul gendang, boom, mundur. Nanti dikejar kan? Mereka mau dihabisi nih. Dipukul lagi, boom, mundur lagi setelah berperang. 3 kali pukulan, mereka sudah tergiring ke Medan Ain Jalut. Kemudian Ruknuddin Baibars ternyata turun bersama pasukannya dari belakang bukit, dan ternyata barulah di situ disadari oleh Kitbukanoyan bahwasanya kita sudah masuk perangkap, dan ternyata pasukan Islam sudah mengelilingi para tentara Mongol. Ya, para tentara Mongol itu sudah dikelilingi. Sementara petani-petani di Palestina itu mereka nggak bertani waktu itu, mengintip dan membaca Al-Quran serta bertakbir untuk menyemangati pasukan Islam, sampai pada akhirnya ya perlawanan sangat sengit. Bahkan pasukan sayap kiri adalah pasukan terkuat dari tentara Mongol, itu tidak bisa diselesaikan oleh dua batalion besar. Batalion pertama mulai kelabakan, diturunkan lagi oleh Sultan Saifuddin Al-Qutuz, batalion kedua, dan yang terakhir Sultan Saifuddin Qutuz sendiri yang turun, ya, membawa batalionnya dan menghabisi pasukan sayap kiri, yaitu pasukan berkuda yang sangat kuat. Awal-awal masuk ke Medan Ain Jalut, itu orang-orang Armenia udah pada kabur. Mereka tahu mereka tidak akan selamat dan ini sudah masuk jebakan. Sampai akhirnya peperangan selesai ketika dijumpai mayat Kitbukanoyan sudah terpapar, ya. Kemudian disitulah Sultan Saifuddin Qutuz bersujud. Kemudian dia mengatakan, alhamdulillah setelah ini ya umat Islam bisa tidur nyenyak, ya, termasuk dirinya sendiri. Dan sebelum terjadinya perang, malam 25 Ramadan itu mereka habiskan untuk salat dan bermunajat kepada Allah agar bisa menghentikan pasukan yang sangat bengis ini, yang tidak pernah terkalahkan kecuali dikalahkan oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin Qutuz, kemudian panglimanya Ruknuddin Baibars dari Ayyubiyah. Kemudian menyebar di dunia bahwasanya Mongol sudah dikalahkan oleh pasukan umat Islam dari Mesir dan Suriah. Maka itu datang surat-surat dari Raja Kristen, termasuk Raja Salib yang ada di Eropa, berterima kasih karena mampu membasmi hama dan penyakit kaum Jeniskan ini. Disitulah dunia Islam mulai naik kembali setelah kelemahan Kesultanan Ayyubiyah. Jadi dahsyat itu peperangannya. Bahkan ya sejarawan mencatat dengan kalahnya Mongol pada saat itu, maka Mongol tidak pernah lagi menang di peperangan apapun, dan mereka jarang yang melakukan invasi keluar karena di internal mereka saling merebutkan kekhanan yang agung, ya, sampai nanti ada dari keturunan mereka yang mendirikan, yang masuk Islam kemudian mendirikan kerajaan Islam, ya, termasuk dari Kesultanan Islam yang akan kelak menjadi nenek moyang atau pendiri kerajaan Mughal di India. Ya, kerajaan Mughal di India itu, Khan itu dari keturunan Hulagu Khan. Ya, mereka menjadi Islam, baik keislamannya menjadi Sunni, bahkan melahirkan para cendekiawan. Dulunya bengis karena nggak punya ilmu, tapi setelah masuk Islam, kawin dengan Islam, tahu kesesatan orang Kristen, akhirnya mereka menjadi berkembang dan besar, mempunyai kerajaan besar di India yang menguasai selama 500 tahun di India. Itulah cerita dari peperangan Ain Jalut yang terkenal, dan dengan berakhirnya perang Ain Jalut ada 3 situs suci umat Islam yang diselamatkan. Yang pertama adalah Baitul Maqdis, yang kedua adalah Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Makkah
Al-Mukarramah, karena tujuan terakhir dari Kitbu Kanoyan adalah mau menghancurkan Ka'bah. Tapi ada masih kekuatan Islam yang masih mau menolong agama Allah. Mudah-mudahan semangat Saifuddin Qutuz bisa mengalir ke dalam diri kita. Keberanian Panglima Ruknuddin Baibars bisa mengalir kepada anak generasi kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak. Lihat aja perang Ain Jalut. Tidak filmnya Katan Sok. Peran utama ini Daeng Irfan. Google aja ya. Arab. Tapi dia terjemah.